Karena kita akan bikin 2 kali tahapan. 2 kali tahapan pemotongan batang utama, bukan ini ya, tapi batang utamanya kita bikin 2 tahapan. Jadi yang pertama, jadi saya sedikit berbagi aja teori tentang bagaimana cara kita membuat kerangka pohon. Jadi kita samakan visi dulu bahwa pemahaman di bonsai itu ada istilah-istilah yang kita pakai. Kalau mulai dari bawah itu namanya ada kaki itu akar, badan itu ya kerangka badan batangnya, kemudian tangan itu cabang, baru mahkota. Nah di bawah mahkota ada yang nyebut lagi kadang-kadang antara batang utama itu menuju mahkota ada namanya leher. Itu hanya istilah untuk memudahkan saja. Kalau istilah ilmiahnya sebenarnya ya nggak ada, cuman kita bikin untuk memudahkan saja, gampang diingat. Jadi yang penting pemahamannya ke situ dulu, nanti biar kita bicara A bisa B tapi kita udah sama-sama nyampe. Tapi sebenarnya saya minta maaf, saya tidak pinter gambar, cuman sedikit ilustrasi aja bentuknya, jadi yang penting pemahamannya nyampe. Jadi untuk yang teman-teman sudah mulai nanam dan pembesaran, siapa saja mungkin kalau boleh tahu, mulai nanam jenis pohon apa aja tapi untuk pembesaran dulu, entah Anting Putri atau Lohansum ataupun yang lain. Sudah menanam ya, cuman baru sekedar nanam, tancap, dibesarin, tapi belum diapa-apain ya. Nah, di sini kami akan coba memberikan masukan, karena kalau pohon hanya sudah ditanam, dibesarkan, mungkin nilainya tidak akan bisa maksimal. Tapi kalau dengan sentuhan kita, dengan program yang kita konsepkan, nilainya yang tadinya cuma 1.000 mudah-mudahan bisa jadi 10.000. Jadi peningkatan value. Anggap kita menanam pembesaran, ini pohon Anting Putri sudah umur 3 tahun, besar batang sekitar bilangan tangan. Kita asumsikan seperti itu ya. Nah, kita ingin bikin pohon, otomatis kalau pohon sebesar ini, kalau di lahan tingginya bisa 2 meter. Cara kita untuk membuat pohon ini bisa menjadi bonsai, berarti kita harus memberikan satu penanganan, yaitu dengan pemotongan. Nah, pemotongan di mana agar seimbang antara besarnya bonggol, atau mungkin ada istilah lagi yang namanya pinggul. Pinggul itu ini akar, kaki, di mana dia tumbuh antara akar dengan batang, itulah namanya pinggul. Ini lingkar pinggul. Kejelian orang untuk membuat bahan yang bagus kuncinya ada di sini, di pinggul sini, karena dia menentukan duduknya pohon itu enak atau tidak, posisi berdirinya dia enak atau tidak. Karena dari pinggul sini dia akan ketemu kaki-kaki yang enak. Otomatis kalau minimal tampak muka depan, kaki kiri dan kanan itu harus mukanya enak. Tidak kaki itu dari batang sini dia langsung lurus ke bawah. Kalau bisa dihindari dengan begitu. Sebisa mungkin pinggul ini dari batang utamanya langsung melebar begitu. Nah, itu kan. Kita potong begini, anggap jadinya ini potongannya kita bisa ke sini. Di anting itu selalu mata tunas itu ada 2, antara kanan kiri atau depan belakang. Nah, semua sesuai dengan selera kita, bisa ambil yang kiri, yang kanan, ataupun yang depan ataupun yang belakang. Untuk kita jadikan tahapan berikutnya, ini kita anggap satu tahap pertama. Setelah tumbuh, anggap yang tumbuh di kanan dan kiri.
untuk merubah arah gerak batang, kita bisa langsung arahkan cabang ini, yang satu untuk anak cabang. Begitu anak cabang, berarti dia harus kita arahkan untuk dikawatin naik langsung samping. Kita kawatin. Nah, satu sudah kita arahkan ke samping dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhannya dia. Begitu kita kawatin ke samping, dia akan pelan tumbuhnya, tapi akan tetap bertahan hidup, berkembang tapi pelan dibandingkan dengan yang satu ini masih ke atas. Yang satu, yang ini untuk cabang, yang ini untuk namanya tunas terusan. Terusan itu yang kita pakai untuk batang selanjutnya. Jadi gambaran kita, bekas potongan tadi tunas yang satu untuk cabang, satu untuk kita bikin terusan berikutnya untuk tahap kedua. Nah, ini kita besarkan ke atas, tapi kalau bisa kita dari posisi akar ini, kita sudah ketahuan mukanya, kita sudah tahu pohon ini akan kita bikin mau tegak lurus kah, goyang ke kanan kah, atau goyang ke kiri. Nah, ini kita tentukan dari kuatnya kaki mana dia yang kuat. Kalau kaki kanan yang lebih besar dibandingkan yang kiri, berarti pohon kita goyangkan ke kanan. Tapi kalau akar kiri yang kuat, ya kita goyangkan ke kiri. Hasil akhirnya nanti. Jadi kita bikin ini bisa sambil berandai-andai, nanti pohon tuh begini, menghayal. Tapi menghayal yang jelas, bukan menghayal yang neko-neko. Ini kita potong lagi nanti di sini. Potongan kedua. Perkiraan dari kita motong pertama tadi ke segini, anggaplah setahun. Kalau dari segini, diameter sekitar 7-8 cm. Minimal dia di sini harus sepertiga dari titik dia tumbuh. Berarti kalau garis tengahnya sini 7 cm, berarti dia sepertiganya 2,5 cm diameter yang baru. Begitu kita potong di sini, nanti perlakuannya sama dengan yang pertama tadi. Bisa diambil ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau kita sudah ini ke kiri, ya di sini yang cabang ini kita ambil ke kanan. Sampai nanti begitu sudah cukup, kita potong lagi untuk yang terakhir. Karena untuk ukuran small ini cukup dengan 1, 2, 3 tahap bisa langsung ke arah mahkota. Ini yang namanya kita sebut dengan kita cara membuat baru bikin kerangka. Kerangkanya itu kita bisa hitung. Kita nanam dari setekan segede rokok untuk sampai segini mungkin 2 tahun. Potongan pertama ini tadi tahun, ditambah lagi tahun, 4 tahun baru bikin kerangka. Nah, ini tahapan yang kita lalui kalau kita mau bikin pohon yang ya dibilang istimewa ataupun prospek yang bagus. Karena kalau tidak mulai dengan begini, kita hanya mengandalkan nggak pernah ada tahapan, kita kawatin, ya nanti hasilnya tidak akan maksimal. Bogor itu produksi dengan jenis Kalimantan. Cuma kalau bisa bayangkan yang saya bikin bukan yang ukuran segini kan. Sekarang saya sudah mendapatkan yang seperti ini dengan diameter paling kecil 20 cm sampai 30 cm. Tinggi hanya maksimal 40 cm. Dari sini sampai ke potongan terakhir 40 cm yang diameter 30. Itu sudah saya lalui selama 7 tahun. 7 tahun baru nyampe seperti ini. Kita belum bicara bikin tangan, belum bikin mahkota. Tangannya apa sama juga Pak? Apa yang seperti kita bikin badan? Ya, nanti kita bahas ke sana. Jadi sementara ini dulu, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Percabangan yang ada dan ini nanti kita masuk ke tahap cabang, tahapan cabang. Ini segitiga ini tidak akan lepas. Segitiga ini bisa simetris
kanan kiri sama, bisa asimetris, tergantung gerak batangnya ini kuatnya kemana. Kalau dia mau dibikin slanting ke kiri, bisa saja ini di sini pendek, ini di sininya panjang. Dengan ujung tajuknya ini kita bikin sampai panjang ini. Nah ini yang gaya-gaya baru, mungkin teman bisa lihat gayanya Junaid Hani. Dia ada cabang dominan yang panjang itu, dia pasti asimetris, satu pendek satu panjang. Nah, ini nanti gambaran hasil akhir setelah kita bikin kerangka seperti ini, percabangannya finishnya akan begini dengan ketinggian yang kita bisa ukur. Karena kita pengen bikin small ya maksimal 30 cm. Berarti top headnya ini 30 cm itu di ujung daun sudah maksimal. Tinggal kita pertimbangkan cabang terakhir atau ranting terakhir yang menuju ke kepala ini besarnya seberapa. Nanti di lapangan lah kita bisa mengikuti perkembangan pohon itu. Dan ini semua sambil melatih. Jadi di bonsai itu yang paling penting sebenarnya belajarnya nggak neko-neko. Olah rasa. Olah rasa itu tidak bisa dibohongin. Orang yang sudah semakin banyak jam terbangnya praktek, olah rasanya akan semakin tinggi. Dia akan semakin merasa, oh ini kurang pas, ini kurang pas. Dia akan selalu memperbaiki terus. Itu tadi dengan catatannya jam terbangnya lebih banyak. Nah saran saya untuk sekarang ini yang beredar di dunia berbonsai Indonesia ini lagi mengarah ke pohon programan dan tidak terlalu besar, medium ke bawah, mulai maksimal ketinggian 60, 30, dan 15 cm. Dan itu untuk yang kualitas bagus harganya tidak kalah pohon yang tingginya semeter setengah. Jadi untuk program itu bukan dibuatkan background kan. Jadi maaf, selama ini kami ini maunya cabut dari kebun dibuat yang tiket lalu kita lihat. Di situ itu kita tidak bisa pungkiri dan kita tidak bisa melawan karena minimnya informasi dan pemahaman di dalam bonsai. Mudah-mudahan hari ini saya kesini, saya minta perubahannya yang cukup luar biasa perkembangannya nanti. Dengan semangat teman-teman, ayo kita maju. Kuncinya semua ada di jenengan sendiri-sendiri, bukan di Pak Ketua. Pak Ketua hanya ngompori dan koordinator saja. Jadi ayo di lahan sempit pun kita main di pot bisa kok. Makanya saya sarankan bikinlah mame dan semol. Pot 30 cm sudah bisa produksi seperti ini gitu. Tapi yang lebih cepat kalau nanam setekan juga akar rambutnya udah banyak, ya tanam aja di bawah di tanah. Dari segede gini kita panen dengan 2 tahun atau 3 tahun bisa kita panen. Baru kita tahapan. Nah kalau bisa di tanah, tahapan ini kita lakukan di tanah akan lebih cepat dibandingkan di pot. Mungkin bisa memangkas waktu 3 tahun lah. Jadi waktu pemotongan ini tadi kalau bisa jangan diangkat. Potong pertama tetap di tanah sampai ketiga kali. Kalau bisa di tanah, kita akan lebih singkat waktunya. Setelah 3 tahapan tercapai, baru kita angkat, naikin ke pot besar dengan media yang subur. Kita tinggal membesarkan cabang atau tangan. Nanti kalau sudah kita bicarakan tentang cara bikin tahapan cabang.